Dalam sendiriku berhayal tentang kamu, handphoneku berbunyi, aku berharap suara kamu yang ku dengar, bukan yang lain. Tanpa ku sadari semuanya berubah, handphoneku menjadi teman setia, wujudkan semua impianku. Namun tetap saja ku selalu ingin bertanya kapan kamu jadi pacarku, kamu jadi segala, bukan hanya sekedar mimpi-mimpi dan hayalku. Ku berharap handphoneku memberiku jawaban bila saatnya tiba kamu kan jadi pacarku. Ku berharap handphoneku memberiku jawaban bila saatnya tiba kamu kan jadi pacarku. Boleh saya tahu nama Bapak? Nama Bapak Duta Herlambang. Nama yang bagus, Pak. Benar instingku. Dia cuma mirip Papa. Namanya aja Duta. Sementara nama papaku kan Jati. Enak. Makasih ya Tante. Tahu aja kalau aku belum sarapan. Tante kenapa melotot? Awas loh Tante. Nanti mata Tante bisa loncat. Gue minta maaf atas kejadian semalam ya. Minggir. Mir, Lepasin tangan gue. Tangan ini udah ada yang punya, tau nggak? gue gak bakal lepasin sebelum lo maafin gue, Mir. Lu jangan pernah deketin gue lagi. Lo punya jimat? Jimat? Hari gini lo masih percaya sama jimat? Ngaku lo, so pinter lo. Udah. Lepasin gue lo! Lepasin gue! Sekarang lo gak bisa ngelak kalau lo punya kekuatan. Tunjukin kekuatan lo. Mana? Ayo, lo minta tolong sama kekuatan lo. Makanya, kamu tuh jangan bikin ulah terus dong. Jangan bikin curiga kalau aku tuh punya Funky si Superphone. Oke, berarti aku nggak perlu nolong kamu lagi kan? Jangan dong Funky. Ya kamu tuh tetap nolongin aku. Tapi jangan bikin curiga orang lagi ya. Perhiasan. Ini nggak salah lagi. Pasti kakak beli perhiasan ini untuk Lisa. Makasih kakak. Lisa, dari tadi kamu duga-duga aja. Kakak beli perhiasan ini untuk Monica. Nikah. Iya, Tante Monica. Kakak tahu perasaan kamu, Cid. Mama gak akan ada yang tergantikan sama wanita manapun. Tapi kamu harus sabar ya. Papa dan Tante Monica kan belum menikah. Kita harus ngelakuin sesuatu, Kak. Kita nggak boleh ngecewain Mama. Citra nggak rela punya ibu baru. Tapi kakak nggak tahu, Cid, apa yang harus kakak perbuat. Kalau kakak nggak bisa cegah Papa, kakak sama jahatnya kayak Papa. Iya. Nanti kakak coba ngomong sama Papa ya. Tapi sekarang kamu jangan nangis lagi. Ya, Cid. Wah, Romanya nih, bos lagi bingung banget nih. Ya jelas lah aku bingung.
Kalau kamu jadi aku, apa kamu bisa tenang? Hah? Asal kamu tahu aja, Funky. Yang namanya Ibu Tiri itu biasanya cuma sayang sama suaminya aja. Kalau suaminya punya anak, anak-anaknya pasti bakal diperlakukan dengan sengsara. Aku tuh nggak mau kalau itu terjadi dengan aku dan Citra. Kamu ini nggak usah ngomong deh. Mendingan kamu tuh mikirin untuk hal ini. Katanya kamu superphone. Mana? Tenang, tenang bos, tenang. Jangan pakai marah-marah gitu dong. Nanti kita akan cari tahu siapa Monica. Caranya gimana? Itu urusan Funky. Kecil. Serahkan saja sama Funky. Oke bos? Ini dia rumahnya, bos. Tuh, kan? Ada mobil papamu. Mereka pasti ada di dalam. Tapi gimana caranya aku bisa tahu apa yang mereka bicarakan, Funky? Tenang aja, kecil. Nanti bos bisa lihat di layar kaca ini. Oke? Wih, wih. Wih, wih. Makasih ya, Der. Iya. Semoga kamu mengerti maksud saya. Kalian lagi ngapain? Jam segini kok belum pada tidur? Citra, kamu kenapa? Pak, apa Papa yakin ingin menikah dengan Tante Monica? Jam segini kok kalian mau ngebahas ini sih? Sudah kalian pada tidur sana? Pak, Citra nggak mau, Pak. Punya ibu tiri. Citra nggak mau. Kalian ini apa-apaan sih? Kalian kan udah tahu, Papa melakukan ini semua untuk kalian juga. Papa ingin kalian punya ibu yang bisa menjaga kalian penuh waktu. Pak, semenjak Mama meninggal sampai sekarang, kita nggak ada masalah kan? Baik-baik aja kok. Tapi Pak, kenapa sih? Sekarang mendadak ingin punya ibu tiri buat kita. Kenapa, Pak? Kenapa? Oh, Ariel tahu. Jangan-jangan ini cuma kemauan Papa doang. Iya kan? Ariel, sembarangan kamu ngomong. Pak, Papa sekarang lebih sayang sama Tante Monica daripada kita. Buktinya, Papa beliin barang berharga buat dia. Sedangkan kita dapat apa, Pak? Bener kan? Papa lebih sayang sama Tante Monica daripada kita. Bener kan, Pak? Citra! Papa baru aja merencanakan untuk menikah sama perempuan itu. Tapi sekarang Papa udah main tangan sama kita. Apalagi kalau Papa udah menikah sama dia. Paling kita bakal diusir. Lihat kan, Pak? Lihat, Pak, lihat! Perbuatan Papa yang sekarang, lihat, Pak! Ariel dan Citra cuma ingin melakukan yang terbaik buat keluarga kita, Pak. Kita nggak mau kalau Papa jadi nggak berlaku adil sama kita. Papa belum pernah kelihatan begitu menyayangi seseorang. Seperti Papa memakaikan kalung untuk Tante Monica. Oh, apa ngerti sekarang? Jadi tadi kamu ikutin Papa? Gila! Ketakutan kamu tuh bikin kamu gila. Pikir enggak. Dengar kalian.
Di sini Papa kepala keluarga. Keputusan Papa adalah final. Papa akan tetap menikahi Tante Monica. Peduli kalian suka apa tidak. Papa yakin, suatu hari nanti kalian akan berterima kasih sama Papa. Dan kalian akan menyayangi Tante Monica seperti ibu kalian. Papa berubah. Papa jahat. Ingat, Pak. Sampai kapanpun, Ariel nggak akan sudi punya ibu tiri. Kacau, Nal. Ini namanya kesalahan fatal, Nal. Lu juga sih pakai ngasih minuman alkohol lagi ke Mira. Ya mabok. Iya, men. Kayaknya dia tahu tuh kalau kita lagi ngadalin dia. Iya. Lo nih berdua pada bego. Sosok jadi paparazi. Paparazi kampung lo berdua. Coba kalau foto Mira nggak pakai blitz. Misi kita pasti berhasil. Foto udah pasti tersebar luas di sekolah ini. Si Ariel tuh pasti gerah. Bego sih lo pada berdua. Ah, dia nih. Lo yang salah. Udah. Jangan berantem deh. Nih, sekarang begini deh. Mendingan sekarang lo pikirin gimana supaya si Mira bisa maafin gue. Itu yang harus lo pikirin. Ayo pikirin. Hah. Gue punya akal. Sini ikut gue. Kemana? Ariel. Funky, kamu di mana? Aku di sini. Kamu lihat ke pohon di samping kamu. Ngapain kamu di sini? Aku kan lagi sembunyi. Kata kamu, aku jangan bikin orang curiga. Tuh kan, mereka jadi pada curiga. Dikiranya aku orang gila kali ngomong sama pohon. Udah deh. Aku ada kabar penting nih. Kabar penting? Red, Ronald akan mencari cara untuk minta maaf sama Mira. Dan kamu harus mencegahnya. Kalau sampai Mira maafin Ronald, bisa gawat. Ronald itu anak berandal. Tadi aku dengar. Saat di pesta, Ronald ngasih obat bius pada minuman Mira. Kan itu udah keterlaluan. Tapi gimana caranya aku mencegat dia? Kamu kan lebih dulu ngerebut hati Mira. Udah, sekarang cepat. Cepat lakukan, Rel. Ayo, Rel, cepat lakukan. Ariel. Halo. Dari tadi aku perhatiin, kamu ngeliatin pohon mulu. Dari apaan sih, Riel? Enggak. Gue lagi nyari kupu-kupu. Ya, kok susah banget ya di sini ya. Ariel, daripada nyariin kupu-kupu, mending nyariin Dona aja. Dia lagi bikin hambatan. Aku harus kerjain dia lagi nih. Ariel, tutup kuping lo, Ariel. Sekarang, Ariel, buruan tutup nih. Sebelum lo denger bunyi lagi. Aduh, mati gue. Aduh, Ariel, tuh kan lo denger lagi. Aduh, sorry banget ya, Ariel ya. Kenapa sih tiap kali gue ngomong sama lo, perut gue jadi mulus kayak gini? Mulus lagi tuh. Maaf ya, Ariel. Udah sana. Udah, sekarang kamu cepat temuin Mira. Go. Pas. Dengan sihirku, kamu gak akan bisa lihat dan dengar Mira, Ariel. Tuh dia, Ariel. Dia ada di bangku taman. Yang mana sih, Funky? Kata kamu di bangku taman. Bangkunya aja kosong gitu. Kamu ini gimana sih? Di bangku taman itu kan Mira. Masa kamu nggak lihat? Wah, energi kamu lagi error nih. Orang ada siapa-siapa kok dibilang ada. Yaudah yuk, kita nyari tempat yang lain. Rel, tunggu dulu. Kamu nggak rabun kan?
Mira sedang lihat kamu tuh. Ayo, tenang, ularnya udah pergi. Masa ular doang sih takut? Ah, Untung ada lo, Ron. Kalau enggak gue udah digigit ular. Mir, gue nggak akan biarin orang yang gue sayang dalam bahaya. Makasih ya, Ron. Ya, udah, main yuk. Masa ular doang takut? Ah, malu ah. Mir, katanya marahan. Tapi kok masih gebet Ronald sih? Denger ya, kalian tuh nggak usah mikir negatif tentang gue sama Ronald. Kalau misalkan besok gue jalan sama Ariel, ya wajar-wajar aja dong. Namanya juga nyari yang terbaik. Dan lagian, gue udah pilih Ronald yang terbaik buat gue. Lihat aja. Lihat aja. Dengar, sekolah ini akan cerah dan berwarna-warni karena cinta gue sama Mira. Pelangi kali, warna-warni. Gue janji, cinta gue sama Mira sedekat cinta gue sama sob gue ini. Sini. Muah. Muah. Kalian jangan ada yang dengerin omongan Ronald. Ronald itu bullshit. Lu sebenarnya nggak cinta kan sama Mira? Lu cuma ingin nafsu sama tubuhnya doang kan? Diam lu. Lu sering curhat Nal sama gua. Kalau lu ingin mempermainkan Mira, Cak, tutup mulut lu, Cak. lu ngaku aja, Nal. Lu ingat waktu di pesta waktu itu, lu ngasih minum alkohol sama Mira. Terus lu paksa dia supaya minum alkohol yang lu kasih sampai dia mabok. Lu ingat kan? Setelah itu, lu paksa dia untuk cium lo. Gue lu suruh foto. Rasain kamu, Ronald. Senjata makan tuan. Lu semua dengerin gue. Lu semua harus tahu. Ronald ini orang paling brengsek. Gue aja nyesel ngegeng sama dia. Lu Mer, lu buta milih dia. Dia nggak pantas buat lu. Ariel yang pantas buat lu. Bener lu. Ayo. Oh, jadi ini ada kutu kupret di sini, ha? Lo pengaruhin temen gue berdua? Hah? Ronald! Jangan sekali-kali lu nyentuh Ariel. Akhirnya gue tahu, lu tuh cowok bajingan. Teman-teman lu aja ngasih tahu kalau lu tuh orang yang paling jahat yang pernah gue kenal. Real, kita pergi dari sini. Gak usah deketin orang bajingan kayak Ronald. Bajingan! Ada apa, Nal? Apa nih? Kenapa nih? Ada apa sih? Lu pada ngapain ngumpul? Ini ada apa nih? Mir, makasih banyak ya. Iya, nanti tapi jangan lupa ya. Iya. Aku nggak akan lupa kok. Hati-hati ya. Ariel. Bye. Sweet. Kencan nih, pakai janji-janji segala. Ril, aku boleh ngikut nggak? Ya nggak mungkin lah, aku nggak bawa kamu. Kemanapun aku pergi, pasti aku bawa kok.
Kamu nggak takut kalau aku ngintip? Funky, makasih ya. Tanpa pertolongan kamu, Mira nggak mungkin kembali sama aku. Makasih ya. Itulah gunanya punya teman. Yuk, masuk. Bondan, kamu bisa paksakan Jati datang di hadapanku. Kompensasi apa yang akan aku dapat? Kebebasan. Tapi kamu harus membawa Jati ke hadapanku. Dan kalau tidak... Jangan. Ingat, Bondan. Hidupmu ada di tanganku. Sepakat kamu, Bondan? Aku terima tawaran ini. Di sudut kota Jakarta, sudah tersebar anak buahku. Aku akan segera memberi perintah buat mereka untuk melacak keberadaan Jati. Baik. Saya percaya omongan kamu. Lepasin gue, Dal. Gue udah mau mampus nih, Dal. Iya, Dal. Gue dingin banget nih, Dal. Ampun, Dal. Ampun, Dal. Ampun, Dal. Ampun. Mulai besok kita mesti lebih hati-hati ngadepin si Leteng. Ngerti lo? Iya, Dal. Ngerti kau? Udah, Dal. Udah, Dal. Hati-hati lo, besok lo. Iya, lu juga sih yang salah. Lo yang besok lo. Turunan dikit. Nakan. Ah, gimana sih? Wujudnya ke orang kesel. Oh, sekarang leher-lehernya. Kamu ini gimana sih, Cit? Tadi punggung, terus kaki, sekarang minta leher. Kamu mau bentar lagi tante colok mata kamu? Hah? Kok tante malah marah sih? Aku bener-bener pegal. Oh. Tan, mau gak bantuin aku? Kamu mau apa lagi sih, Cit? Tolong pisahin papa dong dari tante mau nikah. Nanti kalau papa marah gimana? Papa bakal marah dan mau ngusir tante kalau tante ngebantuin aku. Karena aku akan ngebeberin semua rahasia tante. Gimana? Ntar aku coba deh. Nah, gitu dong. Lanjut pijat. Aku harus berpikir. Apakah aku bisa memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan aku sendiri? Sebenarnya yang lebih penting itu, apakah bisa aku pakai untuk melenyapkan setan kecil ini? Dia ada di sekitar sini. Kamu harus cepat datang sebelum kehilangan jejak. Oke? Mir, aku sangat berterima kasih banget sama kamu. Karena kamu udah masuk dalam hidupku, Mir. Kamu jangan ngomong kayak begitu dong, Rial. Kamu juga yang terbaik dalam hidup aku. Karena selain kamu, nggak ada yang aku sayangi lagi. Kira pakai sayang-sayang segala. Jangan-jangan ntar kepalanya peyang lagi. Mamaku sudah meninggal sejak aku kecil. Sedangkan papaku, aku sudah 10 tahun nggak ketemu sama dia. Papa di mana ya? Dia masih hidup? Apa dia udah... Mir, aku yakin kok
kalau papa kamu itu masih hidup dan sehat. Sebetulnya aku jika tanpa kamu dan adikku, mungkin aku nggak punya siapa-siapa lagi, Mir. Loh, tapi kan papa kamu. Papaku sebetulnya dia bukan. Saya dikejar-kejar orang. Pak Duta. Sebaiknya kalian pergi dari sini. Pergi. Tapi Pak. Mir, bangun Mir. Mir, bangun Mir. Funky. Dia cuma pingsan. Sebaiknya kamu pergi. Kamu harus menolong bapak itu. Tapi aku nggak bisa ninggalin dia, Funky. Aku sudah bilang, Yayang kamu itu cuma pingsan. Dan itu urusan kecil buat Funky. Ayo, kamu cepat pergi. Nyawa bapak itu dalam bahaya. Lari dariku, Profesor. Lepaskan saya, Bondan. Lepaskan. Saya tahu siapa yang menyuruh kamu. Kamu jangan turuti perintah mereka. Dwi dan Linda punya rencana busuk, Bondan. Maaf, Profesor. Hidupku di tangan mereka. Aku tunduk pada perintah mereka. Tahu? Bondan, lepaskan saya. Saya sudah banyak membantu kamu. Hei, tunggu! Berani sama orang tua. Ayo lawan saya, ayo! Wah, kekuatannya dahsyat. Tapi Funky nggak boleh kalah. Ayo deh, kamu harus berubah. Ayo Rel, dengan energiku, kamu pasti menang. Brengsek, mampus. Tembak. Wah, hebat. Kamu benar-benar jagoan, Ril. Cuma dalam 1 menit, kamu sudah bikin dia KO. Funky, tapi bagaimana dengan bapak ini? Nyantai aja lagi, Jack. Itu urusan Funky. Oke? Sudah, Ren. Kamu jangan urus bapak itu lagi. Yayang kamu sudah mulai sadar. Kamu harus segera ke sana. Mira, Mir, kamu nggak apa-apa kan, Mir? Apa yang terjadi, Ril? Bapak yang tadi mana? Nggak terjadi apa-apa kok, Mir. Dia sudah pergi. Tapi kenapa kamu kenal sama bapak itu? Dia yang waktu itu nolongin aku di vilanya Ronald. Ya udah, sekarang kita pulang yuk.
Cukup kamu bikin hidup tante bete. Gak ada kesempatan lagi untuk kamu. Jika ini berhasil, kamu tidak akan pernah bisa ganggu tante lagi. Untuk beberapa bulan ini, dan tante sih berharap semoga selamanya. Citra, Citra, tolong ambilin senternya dong. Citra, sayang, tolong kamu ambil senter ya. Mama, Citra takut. Saya juga. Udah deh, Tan. Mendingan kelasnya dibubarin aja. Jangan. Ya udah, kalian jangan kemana-mana ya. Biar tante aja yang ngambil senternya, ya. Ada apa, Ril? Kenapa, Monica? Siapa yang pasang tali ini di sini? Siapa? Siapa lagi sih yang nakal di rumah ini selain Citra? Kira-kira siapa sih target kamu, Cit? Enggak, Pak. Citra nggak melakukannya. Bohong! Kamu emang anak paling bandel. Nggak di rumah, nggak di sekolah. Kamu sengaja kan ngelakuin ini sama Tante Monica supaya dia kapok dan pergi dari sini, iya kan? Kamu nggak pikir kalau ini bisa kamu bayarkan? Ini anak kurang ngajar. Hah? Tapi bener, Pak. Citra nggak melakukannya. Diam! Kau memang udah keterlaluan. Perlu dihukum. Sudahlah, Mas. Cukup. Jangan terlalu keras sama Citra. Dan saya yakin Citra tidak akan mengulangi perbuatannya ini lagi. Ya kan, sayang? Bapak jahat. Bapak berubah. Bapak nggak sayang lagi sama Citra. Diam kamu. Kau memang udah keterlaluan. Kak, biar saya nenangin dia ya. Sekarang kamu udah lihat kan? Papa kamu itu udah gak percaya lagi sama kamu. Sekarang ini semua orang udah tahu kalau kamu itu pembohong besar dan kamu itu penyebab malapetaka di rumah ini. Jadi gak akan ada yang pernah percaya lagi sama kamu. Kamu harus ingat ya, jangan pernah deketin saya lagi. Karena Tante udah gak mau lihat kamu atau ngedengar suara kamu. Awas kamu kalau berani macam-macam. Karena Tante akan memberikan ganjaran yang lebih parah lagi dari ini. Anyway, satu hal lagi. Jangan pernah macam-macam atau mengancam Tante lagi. Awas kamu. Tadi Mira ketemu sama orang yang mirip banget sama Papa. Mira sempat menduga sih kalau itu Papa. Tapi ternyata bukan. Namanya Duta. Duta itu bukan Papa kan? Tapi bagaimana mungkin?
muka papa mirip banget sama dia. Dasar goblok. Orang sudah di tangan bisa lepas. Sia-sia saya suruh dia. Kasih dia waktu, Mas. Percuma saja, Linda. Ngurusin profesor tua aja nggak becus. Lebih baik saya habisi saja dia. Jangan. Kita masih perlu bantuan dia. Kita harus akui kecepatan dia untuk menangkap profesor. Itu yang kita manfaatkan. Om, Tante. Ada apa, Mira? Mira minta Om sama Tante jujur sama Mira. Papa masih hidup kan, Om? Kenapa kamu tanya itu, Mira? Om jawab aja pertanyaan Mira. Om dan Tante sudah 10 tahun tidak ketemu dengan papamu. Meskipun Om selalu berusaha untuk mencarinya. Sampai sekarang, Om masih belum tahu keberadaan papa kamu. Papa nggak punya saudara kembar kan, Om? Saudara kembar? Mira, kamu ini bikin bingung Om dan Tante saja. Masalahnya, Mira juga bingung, Om. Udah 2 kali Mira bertemu sama orang yang mirip banget sama Papa. Kalau Papa masih hidup dan Papa nggak punya saudara kembar, Mira yakin orang itu pasti Papa. Sayang, kalau orang itu benar-benar papa kamu, pasti dia akan mencari kamu. Mira secepatnya akan cari tahu, Om. Tante. Dan Mira berharap Mira bisa bertemu sama Papa. Rupanya dia sudah mencium keberadaan Jati. Lebih baik kita secepatnya menemukan Jati lebih dulu. Iya, Mas. Gue perlu bantuan lo, Ril. Kita mesti nemuin bapak-bapak yang kemarin kita tabrak di taman. Tapi kemana kita harus mencarinya, Mir? Orang tua kayak gitu di Jakarta ini banyak banget. Tapi kenapa sih lo tuh kayaknya pengen banget ketemu sama orang tua itu? Kemungkinan besar dia itu papa gue, Ril. Apa? Itu papa lo? Citra. Citra. Cit, lu kok diem aja sih, Cit? Ada apaan sih? Jangan ganggu gue. Gue lagi bad mood. Aduh, biar rusuh kayak lu bisa bad mood. Citra, kalau kau murung, aku pun ikut murung. Citra, kalau wajahmu sendu, aku pun kangen dengan tawamu. Citra, engkau yayangku, engkau matahariku. Jangan ganggu gue, gendut! Wah, lu mainnya fisik lu. Oke. Jadi lu pengen lihat fisik? Nih! Sampai ini nih. Itu apa?
Coba orange. Coba. Ayo, bener lu. Gua ambil yang ini dulu. Lagi ya. Ronald, kamu harus hati-hati. Cairan itu bisa membakar kulitmu. Maaf, Pak. Wah, enggak berani gua. Dalam sendiriku berhayal tentang kamu. Handphoneku berbunyi, aku berharap suara kamu yang ku dengar. Bukan yang lain, tanpa ku sadari semuanya berubah. Handphoneku menjadi teman setia, wujudkan semua impianku. Namun tetap saja ku selalu